Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9 yang berbahagia, calon penghuni surga. Baik, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Pak Mutakin belajar kemuhammadiyahan. Dan untuk kali ini kita masuk di bab 1, yaitu meneladani pimpinan Muhammadiyah. Untuk yang kita bahas paling pertama dalam bab 1 ini yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Siapa itu Ki Bagus Hadikusumo? Ki Bagus Hadikusumo lahir di Kauman, Yogyakarta dengan nama kecil Raden Hidayat. Jadi Ki Bagus Hadikusumo itu pada masa kecil bernama Raden Hidayat. Dan pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1038 Hijriah ini Ki Bagus lahir, yang bertepatan pada tanggal 24 November 1890 Masehi. Ia merupakan putra ketiga dari Raden Haji Lurah Hasyim. Kemudian Ki Bagus mulai menerima ilmu agama itu dari orang tuanya dan beberapa kiai di Kauman. Setelah tamat sekolah Ongkoloro, ini Ongkoloro itu nama tingkatan-tingkatannya ya. Jadi setelah tamat sekolah Ongkoloro, barulah ia nyantri di pesantren tradisional, baik dalam maupun luar Yogyakarta. Ini menjadi teladan kita bersama untuk semangat belajar sampai ke luar daerah. Kalau bisa ya sampai ke luar negeri diupayakan, karena dengan belajar sampai ke luar daerah, luar negeri itu akan menambah wawasan, menambah ilmu, dan ketika orang itu ilmunya luas, maka akan menjadi orang bijaksana, jadi orang yang alim. Ketika orang itu punya ilmu, dia hidupnya insya Allah bahagia. Dan ilmu ini sangat berguna bagi kita. Ilmu akan menjaga orang yang punya ilmu. Ini bedanya ilmu dengan harta. Kalau harta itu dijaga oleh yang punya, tapi ilmu menjaga yang punya. Dan juga ilmu ini ketika dibagi-bagi tidak ada habisnya. Tetapi kalau kita punya harta saja, dibagi-bagi habis. Nah, itu mari kita belajar bersama, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan ini nanti akan menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan berbekal ilmu, kemudian Ki Bagus Hadikusumo pernah menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tablik pada tahun 1922 dan menjadi ketua PP Muhammadiyah. PP itu pimpinan pusat, singkatan pimpinan pusat. Pada tahun 1942 sampai 1953. Kemudian dari ilmu yang ia miliki, Ki Bagus juga menorehkan tinta-tinta emasnya sehingga lahir sebuah buku. Di antaranya ada Islam sebagai Dasar Negara, Akhlak Pemimpin, Risalah Katresnan Jati, Pustaka Hadi, Pustaka Islam, Pustaka Ihsan, dan Pustaka Iman. Nah, ini ya. Ki Bagus Hadikusumo yang lahir pada masa-masa penjajahan, namun semangat belajarnya yang tinggi sampai bisa menghasilkan buku. Nah, ini menjadi
teladan kita bersama juga ya. Kita yang hidup di era milenial, hidup serba mudah ini, kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin. Meskipun sekarang di era pandemi COVID, tapi kemudahan-kemudahan tetap ada. Kita bisa belajar daring, ya meskipun tidak tatap muka. Ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berilmu yang bermanfaat tadi. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah kita itu menjadi orang yang bijaksana. Dengan orang tua menghormati, dengan teman, tetangga, saling berbuat baik, kemudian kepada Allah beribadah dengan sungguh-sungguh, itu karena punya ilmu ya. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa kita semakin dewasa, semakin baik, dan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, kemudian apa? Dengan berbekal ilmu tadi juga, Ki Bagus pada tanggal 29 April 1945 terlibat aktif menjadi anggota BPUPKI. Ini ya. Ki Bagus juga berani menentang perintah pemimpin tentara Jepang, Dai Nippon, untuk melakukan saikere. Nah, ini keuntungan orang punya ilmu. Dengan punya ilmu maka berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar. Nah, di sini Ki Bagus melaksanakan nahi mungkar, yaitu apa? Menentang saikere. Kenapa ditentang? Saikere itu apa? Saikere itu adalah bentuk penyembahan kepada matahari. Nah, kita umat Islam yang disembahkan Allah. Ketika kita diperintah menyembah matahari, maka itu kan bertentangan dengan syariat Islam, maka harus ditentang. Ini tentu saja semuanya karena berbekal dengan ilmu. Tanpa punya ilmu, nah kita nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Maka kita belajar ini harus sungguh-sungguh dengan semaksimal mungkin, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Ketika menentang itu berdasar ilmu, ketika mengikuti juga berdasar ilmu. Semangat belajar terus diupayakan sampai belajar ke luar negeri ya, sehingga ilmunya luas, wawasannya luas, temannya juga banyak. Ini sangat penting. Mencari ilmu itu dari kecil sampai liang lahat, dari ayunan sampai liang lahat. Bahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini penting ya. Belajar sungguh-sungguh, belajar dengan sebaik mungkin, sehingga kita akan menjadi generasi-generasi penerus untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, bangsa tercinta ini. Dan kita akan membangun bangsa ini dengan ilmu-ilmu yang baik. Demikian untuk session pertama ini. Kita lanjutkan session berikutnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.